Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, Alam Jiuding tingkat 6 merasakan aura yang menakutkan. Ekspresi Tiemi langsung membeku. Tetua kedua dari klan Zhan sebenarnya sangat kuat. Dia menoleh untuk melihat ke arah Qiu King Er yang memiliki ekspresi acuh di wajahnya. Dan gelombang kekuatan spasial yang luar biasa kuat menyapu dari tubuhnya. Alam Jiuding tingkat ke-6. Ekspresi Timun terkejut kembali. Setelah beberapa lama, dia kembali sadar, menangkupkan tangan dan berkata, "Saya serahkan Zhang Qitian kepada Guru Qiu." Setelah mengatakan itu, Tianmu mengalihkan pandangannya ke tetua kelima dan yang lainnya dengan tatapan mata dingin di matanya. "Saya ingin melihat bagaimana klan Zhan Anda merebut kota kayu besi kami." Oh, suara rendah terdengar. Tianmu saling memandang dan 5 orang lainnya. Lalu bergegas keluar dan langsung menuju lelaki tua berbaju abu-abu itu. Orang tua berbaju abu-abu itu mendengus dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan. Kekuatan ruang yang kuat tersapu berubah menjadi telapak tangan besar dan menampar Tianmu. Dalam sekejap, suara keras mengguncang langit, dan gelombang kejut yang dahsyat mengamuk, menyebabkan seluruh dunia berguncang. "Guru Qiu, saya meminta nasihat." Zhang Qitian mengalihkan pandangan dari Tianmu dan yang lainnya. Dia melangkah ke depan kehampaan lalu bergegas. "Telapak gunung hitam!" Dia berteriak dengan keras, dan cahaya hitam mengembun di bawah telapak tangannya, berubah menjadi gunung hitam. Di pegunungan ada garis-garis hitam yang terukir di atasnya, dan aura yang sangat menakutkan keluar darinya. Pegunungan hitam menekan dan udara meledak. Gelombang udara yang kuat melonjak menuju area sekitarnya seperti gunung yang menjulang tinggi. Menghadapi pukulan yang begitu kuat, mata Qiu King Er menjadi tenang. Dia mengulurkan telapak tangannya gioknya dan menepuk ke atas dengan lembut. Mengentalkan, bibir merah Qiu King Er terbuka sedikit dan mengucapkan satu kata. Cahaya putih terang menyapu dan mengembun menjadi hujan di seluruh langit, menutupi separuh langit dan bumi. Namun, hujan ringan ini tidak turun, melainkan mengalir deras menuju pegunungan hitam menyapu bersih. Hujan rintik-rintik datang dan terus-menerus memborbardir pegunungan hitam. Lambat laun pegunungan hitam mulai retak. Saat retakan meluas hingga ekstrem, lalu seluruh gunung hitam meledak berkeping-keping dan berubah menjadi pecahan hitam yang tak terhitung jumlahnya. Sang Zitian melambaikan lengan bajunya dan energi tersapu, menghancurkan hujan ringan yang datang. "Seperti yang diharapkan dari Guru Qiu, kamu sudah memiliki kekuatan yang begitu kuat pada usia semuda itu. Jika kita berbicara tentang kuat, aku khawatir kamu adalah nomor 1 di antara orang generasi muda di Akademi Siling. Dari segi usia, Qiu Qinger bahkan tidak setua beberapa murid Tian Yun. Namun karena statusnya sebagai mentor, hal ini sering diabaikan." Mendengar ini, ekspresi Qiu Qinger tetap tenang. Dia memegang telapak tangan kosong dan untian putih yang tak terhitung jumlahnya muncul di sekujur tubuhnya. Dia melambaikan telapak tangannya, dan baut putih itu melesat seperti ribuan sabuk giok putih, terbang di udara seperti kilat. "Saya ingin melihat seberapa besar kemampuan yang Anda peroleh tahun ini." Wajah Zhang Qitin dingin, dia menari dengan tangannya, dan cahaya hitam tebal menyembur keluar melonjak di sekelilingnya seperti air laut. "Zhang Qitian!" Dia berteriak dengan tajam dan menekan telapak tangan ke cahaya hitam yang melonjak. Cahaya hitam melonjak dan terkoyak ke dua sisi, dan pedang hitam perlahan menonjol darinya.
Pedang itu penuh karat, namun ada aura luar biasa tajam yang menyelimutinya. Sepertinya langit dan bumi pun bisa terbelah oleh pedang ini. Untuk pertama kalinya, ekspresi serius muncul di mata indah Kinger. Yang disebut tebasan Kitian ini adalah salah satu seni bela diri klan Zan dan sangat kuat. Teknik bintang, dia menarik tangannya, dan cahaya putih yang memenuhi tubuhnya berangsur-angsur berubah menjadi warna bintang. Bunuh! Pada saat ini, Sang Kitian tiba-tiba berteriak dengan dingin, mengayunkan telapak tangannya ke bawah. Pedang itu segera merobek udara, membawa aura ganas yang memenuhi langit dan menyapu Kiukinger secara berlebihan. Sebagai tanggapan, Kiukinger duduk bersila di ketinggian. Dia menarik tangannya, dan cahaya bintang yang memenuhi tubuhnya berubah menjadi perisai berbintang menyelimutinya. Di atas topeng bintang, sepertinya ada banyak titik cahaya yang berkedip-kedip. Tampak seperti bintang. Pedang itu menebas dan aura menakutkan keluar, mencoba merobek penutup bintang. Namun, semua itu tidak membuahkan hasil apapun. Tidak peduli seberapa besar pedang yang mendatangkan malapetaka, ia tidak dapat menghancurkan bintangnya. Pertahanan Cheng Zhao, tepat ketika Zhang Xitian hendak mengekspresikan serangan lebih jauh, cahaya bintang yang menyilaukan tiba-tiba muncul di atas kepalanya. Bintang jatuh, teriak lembut terdengar dan cahaya bintang yang menyilaukan mengembun seperti bintang besar. Ekspresi Zhang Xitian tiba-tiba berubah. Lalu dia mengulurkan tangannya, mencabut pedangnya, lalu menebas ke arah bintang jatuh. Bintang-bintang besar menghantam pedang itu dengan keras, dan kekuatan mengerikan mengalir darinya, seperti banjir bandang yang terus-menerus menghantam pedang itu. Pedangnya bergetar dan retakan yang terlihat mulai retak pada bilahnya. Saat berikutnya, bintang-bintang menekan dengan kuat ke bawah, menghancurkan pandangan penuh dengan meledakkan ke arah Zhang Xitian. Kaisar Perang Bel. Zhang Xitian berteriak keras dan gelombang cahaya hitam menyapu mengembun menjadi zongye besar, menutupi tubuhnya. Bintang-bintang berjatuhan dalam sekejap. Suara lonceng yang memakan telinga menyebar jauh. Untuk sementara waktu, konfrontasi antara Kiukinger dan Zhang Xitian memasuki momen yang paling sengit. Meski Kiukinger mengandalkan berbagai cara cerdik untuk menekan Zhang Xitian, yang terakhir adalah orang yang berpengalaman dan sangat kuat, dan malah menyerempet pertempuran ke jalan buntu. Dan beberapa tetua klan Zhan serta pertempuran pengepungan sengit di bawah, semua memasuki intensitas yang sangat tinggi. Dilihat seperti ini, tidak ada cara untuk mengetahui pemandangannya dalam waktu singkat. Saat pertempuran semakin memanas, Cuku Angseng yang duduk bersila dengan tenang perlahan membuka matanya. Dia menghela napas lembut dan matanya yang gelap bersinar terang. Dengan bantuan obat mujarab, kekuatannya kini telah kembali ke puncak lagi. Situasi pertempuran ini bisa menemui jalan buntu. Cuku Angseng melihat sekeliling. Pada saat ini bahkan para siswa Akademi Bumi sedang bertempur dalam pertempuran berdarah dengan orang-orang alam iblis hitam yang menyerang kota. Namun, di sanalah yang pada akhirnya menentukan hasil pertempuran. Dia mengarahkan pandangan ke udara dan melihat ke arah Kiukinger dan dua pria yang bertarung sengit. Kedua orang ini adalah pejuang paling kuat di kedua sisi. Jika ada satu orang yang bisa melepaskan tangannya, dia pasti akan mampu mengalahkan praktisi alam juding yang tersisa di sisi lain, dan kemudian mendominasi seluruh pertempuran. Begitu dia memikirkan hal ini, mata Cuku langsung berkedip dengan warna yang aneh. Di cakrawala luar kota, gelombang kecut yang terus menyapu langsung merobek awan putih di langit. Pada saat ini mata Cuku langsung bersinar dengan mata yang aneh. Dia mengulurkan telapak tangannya, dan ada busur cahaya berwarna-warni menari di ujung jarinya. Aura misterius yang terlukiskan diam-diam memenuhi udara. Di bawah aura ini, bahkan kekuatan luar angkasa gelisah di sekitarnya perlahan-lahan menjadi tenang. Sepertinya rakyat menjadi sangat hormat ketika mereka melihat kaisar.
Kita hanya bisa menggunakan gerakan ini. Setelah sekian lama, Cuku Wangseng menarik napas dalam-dalam dan menekan semua keraguan di hatinya. Dia mengulurkan tangannya dan burung giok terbang melayang di atasnya. Melihat ini, Cuku Wangseng melompat keluar dan mendarat di burung hijau itu. Ayo pergi, dia mengulurkan tangan dan menepuk burung itu. Dan burung giok itu menghubung ke langit dan terbang di atas kota Ironwood. Seharusnya baik-baik saja di sini. Cuku Wangseng melihat sekeliling, tempat ini tidak berada dalam lingkungan pertarungan antar kedua belah pihak. Jadi dia bisa menggunakan gerakan itu dengan tenang. Mendengar hal ini, dia perlahan menutup mata dan menara ruang waktu di angkasa mulai bergetar hebat. Aliran cahaya warna-warni muncul dari sela alisnya dan mendarat di telapak tangannya. Setelah melakukan semua ini, kekuatan ruang serta kekuatan spiritual dari tubuhnya pada saat yang sama dan terus berkumpul menuju cahaya warna-warni di telapak tangannya. Setelah itu, sebuah pemandangan menakjubkan terjadi. Terlihat dua kekuatan yang sangat berbeda perlahan bergabung menjadi satu. Cuku Wangseng tampak bahagia. Apa yang dia prediksi memang benar. Menara alam ruang waktu memiliki kekuatan fungsi yang dapat dengan sempurna mengintegrasikan dua kekuatan yang sangat berbeda. Dengan perpaduan kekuatan mental dan kekuatan luar angkasa, fluktuasi yang tidak biasa dan misterius diam-diam menyebar darinya. Ketika semua kekuatan menyatu, cahaya cemerlang muncul dari telapak tangannya. Dalam cahaya ini ada tiga kekuatan. Kekuatan spiritual, kekuatan ruang, dan menara ruang waktu. Cuku Wangseng menatap cahaya cemerlang di telapak tangannya, lalu menarik napas dalam-dalam. Tangannya mulai berubah dengan cepat. Sinar cahaya bersinar terus mengembun di atas kepalanya, dan akhirnya berubah menjadi patung Buddha besar. Patung Buddha besar tampak sangat mirip dengan suara Buddha Agung yang pernah ia bawakan sebelumnya. Namun, satu-satunya perbedaan adalah patung Buddha di depannya sangat berwarna-warni dan terlihat sangat menarik perhatian. Itu masih belum cukup. Cuku Wangseng mengangkat kepalanya menatap patung Buddha berwarna-warni itu. Jurus yang ia gunakan sekarang tidak lain adalah suara Buddha Agung. Namun, itu dipadatkan dari berbagai kekuatan. Dan kekuatannya tidak ada bandingannya dengan sebelumnya. Tapi itu masih belum cukup untuk mengacam Zhang Zitian. Mata Cuku Wangseng berkedip-kedip. Dia sekarang membutuhkan kekuatan yang lebih kuat untuk membuat suara Buddha Agung menyatu secara maksimal. Kekuatan yang luar biasa. Jantungnya bergerak dan tatapannya melirik ke bawah, akhirnya tertuju pada sosok cantik. Itu adalah kakaknya, Culier, tubuh es iblis. 4 kata ini segera muncul di benak Cuku Wangseng. Ekspresinya langsung menjadi bersemangat. Jika digabungkan dengan kekuatan di tubuh es iblis kakakku, bukan tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatan suara Buddha Agung ke level yang lain. Memikirkan hal ini, dia mengendalikan burung giok dan perlahan mendarat di bawah. Kakak, ikutlah denganku. Cuku Wangseng memandang Culier berkata dengan suara yang dalam. Culier meliriknya dengan ragu, tetapi tanpa menanyakan pertanyaan lebih lanjut, dia segera menghindari dan menukik ke arah burung giok. Melihat ini, Cuku Wangseng mengendalikan burung roh giok lalu naik kembali ke langit. Jauh di langit, Culier menatap Cuku Wangseng dengan keraguan mendalam di matanya. Adikku, apa yang ingin kamu lakukan? Cuku Wangseng mengangkat kepalanya lalu melihat ke bawah arah patung Buddha berwarna-warni di atas. Saya membutuhkan kekuatan untuk memberkati suara Buddha yang agung. Mata indah Culier bersinar. Dia merentangkan tangan gioknya dan cahaya biru sedingin es bersinar di telapak tangannya. Inikah yang kamu bicarakan? Cuku Wangseng mengangguk dan berkata, Saudari, gunakan kekuatan di tubuhmu. Mendengar ini, pikiran Culier bergerak dan semburan biru es yang kaya keluar dari telapak tangannya. Jangan melawan, kata Cuku Wangseng, lalu mengulurkan tangan menuju ke puncak semburan es di ujung jarinya. Menarik aliran es sedikit demi sedikit dan menyatu dengan patung Buddha yang berwarna-warni. Dengan integrasi kekuatan tubuh es iblis,
Seluruh patung Buddha menjadi lebih indah. Fluktuasi yang sangat menakutkan menyelimutinya. Begitu penglihatannya seperti itu muncul, itu segera menarik perhatian semua orang yang dalam pertempuran sengit. Apa itu? Seorang pria terkejut dan ekspresi tidak percaya muncul di wajahnya. Objek ini tampaknya agak mirip dengan keterampilan spiritual yang digunakan orang itu sebelumnya. Tetapi kekuatannya telah melonjak beberapa tingkat. Memang, apa yang dilakukan anak ini? Banyak orang yang menunjukkan keterkejutan di mata mereka. Ruangan itu penuh dengan ketidakpercayaan. Sulit bagi mereka untuk membayangkan bahwa setelah pertempuran berdarah sebelumnya, Cukuang Seng masih bisa melancarkan serangan yang begitu mengerikan. Sang Siti yang meraung dengan marah, dan cahaya hitam gelap muncul dari tubuhnya, menghancurkan serangan Kiu King Er. Dia terengah-engah dan melihat ke udara, dan ekspresinya segera berubah. Trik apa yang dilakukan bajingan kecil ini lagi? Kiu King Er di depan juga menghentikan tangan untuk sementara, menatap Cukuang Seng dengan terkejut di matanya. Dan dia juga merasa sedikit kagum di dalam hatinya. Si kecil ini benar-benar membuat sesuatu yang sangat buruk. Bahkan dia merasakan sedikit bahaya dari patung Buddha berwarna-warni itu. Tetapi di bawah tatapan mata seluruh langit, Cukuang Seng menyeringai. Matanya langsung tertuju pada Zhang Kitian. Niat membunuh yang dingin memelintas di matanya. Suara Buddha Agung. Tanpa memberi terlalu banyak waktu kepada Zhang Kitian untuk bereaksi, dia tiba-tiba membentuk segel dengan tangannya dan berteriak dengan suara rendah. Dalam sekejap, patung Buddha warna-warni yang tergantung di atas kepalanya meledak menjadi ribuan cahaya sinar cahaya, memancar ke segala arah. Saat berikutnya, suara terdengar seperti berasal dari 9 dewa dan Buddha surga, membawa keagungan yang tak terlukiskan, bergema dengan kuat di seluruh langit. Dalam keadaan kagum, semua orang seperti melihat Buddha sejati datang ke dunia, yang membuat mereka merasakan dorongan untuk beribadah. Suara sang Buddha begitu agung sehingga riak-riaknya terlihat dengan mata telanjang, melewati kepala semua orang dan menunjuk langsung ke suatu titik di langit. Pupil Zhang Xitian tiba-tiba menyusut dan pada saat ini, karena dia melihat bahwa sasaran suara Buddha Agung adalah dia. Anak ini membuat keributan besar. Ternyata dia sedang menghadapinya. Terima kasih.